Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 981, Kamu Meminumnya. Biografi sejati pertama dari Pengadilan Surgawi, Hua. Biografi sejati kedua dari Pengadilan Surgawi, Xian. Biografi sejati ketiga dari Pengadilan Surgawi, Bayi Xiaoling. Biografi sejati keempat dari Pengadilan Surgawi, Niu Ben. Biografi sejati kelima dari Pengadilan Surgawi, Zhao Ziyun. Biografi sejati keenam dari Pengadilan Surgawi, Bei Chenfeng. Biografi sejati ketujuh dari Pengadilan Surgawi, Nangong Ziyue. Biografi sejati ke-8 dari Pengadilan Surgawi, Ouyang Shaotian. Biografi sejati ke-9 dari Pengadilan Surgawi, Perampok Zi. Saat suara gemilang Daoxuan bergema di seluruh venue, 9 sosok berjalan menaiki tangga awan satu demi satu. Bagaimana situasinya dengan Zhao Ziyun, Nangong Ziyue, dan Perampok Zi? Melihat 9 orang yang terus berjalan menaiki tangga awan, Ye Chen memandang Hong Chengsui di sampingnya dengan heran, bukankah mereka sudah lama disingkirkan? Waktu lalu, kamu sudah buang air kecil selama 2 hari, dan ada banyak hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Gu Santong mengorek telinganya. Apa masalahnya? Biografi sebenarnya dari 9 pengadilan surgawi adalah untuk menilai kekuatan tempur mereka secara komprehensif. Hong Chengsui berbisik, ada tantangan ekstra antara final, dan Zhao Ziyun, Nangong Ziyue, dan Perampok Zi adalah kasus khusus. Mereka semua datang dari Challenger League, dan peringkat mereka saat ini memang layak. Tidak heran, gumam Ye Chen, dan tidak bisa membantu tetapi melirik ke satu sisi. Matanya tertuju pada Gong Xiaotianer, Wang Biao, dan Sao Yu. Mereka semua memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Sepertinya mereka telah dipukuli dengan buruk selama tantangan. Saat mereka bertiga berbicara, Hua dan yang lainnya sudah melangkah ke platform cloud satu demi satu. Melihat sosok 9 orang itu, semua penonton menunjukkan senyum puas, mereka akan menjadi pemimpin era baru. Bagus sekali. Ye Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan 9 tas penyimpanan, yang semuanya merupakan hadiah dari 9 warisan besar pengadilan surgawi. Secara alami, peringkat yang berbeda memiliki hadiah yang berbeda, ini juga semacam kehormatan, yang menginspirasi murid-murid generasi Xuanzi. Terima kasih Tuan. Ke-9 orang itu juga membungkukkan tangan secara diam-diam. Perlu disebutkan bahwa setiap orang menyimpan tas penyimpanan dan diam-diam melirik Bandit Zi, yang berada di ujung. Semuanya terserah saya. Perampok Zi ditatap oleh semua orang, membuatnya tidak nyaman. Gelar perampok suci bukan tanpa alasan, dan karena itu, dia diberi perhatian khusus oleh semua orang. Sejauh ini, 3 kompetisi yang berlangsung selama hampir 9 hari itu benar-benar telah usai. Segera, aroma anggur meresap ke seluruh Chu Selatan, menghadap ke langit dan bumi, 3 sekte, 9 aula, dan 81 gerbang semuanya diatur dengan jamuan makan. Sisi Tianting sangat hidup. Selama periode itu, akan selalu ada gadis kecil yang suka bermain-main yang menyelinap ke keluarga Zhao, dan kemudian sekelompok lelaki tua membawanya kembali dengan wajah gelap. Tidak ada lagi orang. Ini tentu saja Nangong Ziyue, gadis kecil ini memiliki temperamen yang nyata, dibandingkan dengan Zhao Ziyun yang pemalu, dia jauh lebih ceria. Melihat pemandangan seperti itu, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Dia benar-benar mematuhi kata-katanya, orang-orang di pengadilan surgawi semuanya berpasangan, seperti Ling Hao dan Ziyan, seperti Qing Yun dan Li Xinghun, seperti Nangong Ziyue dan Zhao Ziyun, seperti Liu Yi dan Nangong Yue, seperti sebagai Xiong Er dan Tang Ruxuan, penguasa Xiao dan Xiao Xiang. Namun, ada 1 atau 2 kasus khusus selama periode ini. Ambil contoh Long Yi dan Long Wu, mereka benar-benar tidak tahu malu, mengganggu Murong Miaoxin dan Dongfang Yuling, mereka telah dikalahkan oleh Master Heng Yue dan yang lainnya dan mengalahkan mereka lebih dari sekali. Aku jatuh cinta dengan seorang wanita. Ketika Ye Chen sedang emosional, Xie Yun, yang tersipu dan berleher tebal, berkata dengan ingus dan air mata. Menilai dari sikapnya, dia benar-benar dekaden. Jarang melihatnya begitu murung. Hei, Xiong Er dan Si Tunan menghela nafas. Gadis keluarga mana? Ye Chen tersenyum dan menatap Xie Yun.
Keluarga Muyun. Menikahlah jika kamu menyukainya. Xiong Er dan yang lainnya menggertak, seperti pengecut. Keluarganya tidak setuju, kata Sieyun, dan mengangkat kepalanya untuk minum anggur di mangkuk. Wow, lelaki tua mana yang tidak setuju? Dia seorang suami. Suaminya. Sekelompok orang yang terlihat seperti orang bodoh menggaruk kepala mereka satu demi satu, merasa ada yang tidak beres. Keluar. Setelah 1 atau 2 detik, kutukan kolektif dapat digambarkan sebagai mendominasi. Jalang. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, dan pada saat itu, dia benar-benar mempercayainya, semakin dia bermain dengan rutinitas sialan ini, semakin dia bermain. Tuan, kapan kamu akan menikah denganku? Xian mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, Ling Che menatap Ye Chen dengan mata besar berkedip, pipi gadis kecil itu memerah, matanya yang indah sedikit kabur, dan dia terpesona oleh dia. Saat kamu dewasa, Ye Chen terbatuk datar. Aku sudah dewasa dan aku. Kemarilah, gadis kecil. Pendeta Tao Wuya mengeluarkan tas kecil dari tangannya dan memasukkannya ke dalam pelukan Xian, dan kemudian berkata dengan penuh arti, dengan diam-diam memasukkannya ke dalam anggurnya di lain hari, itu sangat berguna. Benarkah? Xian mengambilnya, dan membukanya saat itu, dia pusing karena minum, dan menaburkan bubuk putih di dalam tas ke dalam gelas anggur Ye Chen di depan Ye Chen. Tuan, ini, minumlah. Gadis kecil itu mengambil gelas anggur, menyerahkannya, dan menatap Ye Chen dengan mata terbelalak. Xian memberikannya kepadaku, tentu saja aku ingin meminumnya. Ye Chen segera mengambilnya, dan semua orang di meja melihatnya, saudaraku. Apakah kamu tidak tahu bahwa bungkus bubuk itu adalah He Huan San? Engah. Detik berikutnya, semua anggur yang dituangkan Ye Chen ke mulutnya disemprotkan, dan disemprotkan ke seluruh wajah pria dengan ti kuno itu. Dengan baik. Melihat pemandangan ini, orang-orang di meja membuka mulut mereka satu per satu. Tok-tok. Orang-orang seperti Chu Xuan dan Chu Ling tertawa terbahak-bahak. Melihat wajah tua Gu Santong lagi, itu benar-benar gelap, siapa sangka Ye Chen akan melakukan ini padanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya seolah dia baik-baik saja, berani menggertakku, kamu jauh di belakang. Tuan, mengapa kamu muntah? Mata indah Xian berkilat seperti air, dan dia, yang tidak terbiasa dengan dunia, tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Ini terlalu pahit, kata Ye Chen penuh arti. Kalau begitu maukah kau menikah denganku atau tidak? Saya. Ya Tuhan. Sebelum Ye Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh kata-kata anggota keluarga yang bergegas dari satu sisi. Setelah melihat lebih dekat, mereka adalah anggota keluarga Ouyang. Melihat ekspresi mereka dengan jelas, masing-masing menjadi semakin bersemangat. Lansia, ini. Ye Chen menatap semua orang ragu-ragu. Tuan Suci bertemu leluhur kita, kan? Seorang penatua dari keluarga Ouyang menatap Ye Chen terengah-engah. Kenapa, Senior Ouyang Wang, kamu tidak kembali ke rumah Ouyang? Ye Chen tertegun sejenak. Oh, Ouyang King. Kata-kata Ye Chen menarik perhatian semua penonton, bahkan Dao Huang, Zhong Jiang dan nenek moyang Tianzong, murid mereka meledak menjadi cahaya terang. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir itu bodoh, dari kata-kata Ye Chen, bagaimana mungkin mereka gagal memahami makna yang tersirat, yaitu Raja Ouyang masih hidup. Ini adalah berita yang mengejutkan. Raja Ouyang, prajurit Dewa Chuhai, menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir pasukan klan hantu di masa lalu, dan memenangkan kesempatan terobosan untuk pemakaman Kaisar Langit. Pertempuran itu masih dipuji. Legenda Raja Ouyang adalah sebuah mitos. Jika Ye Chen tidak mengatakannya hari ini, siapa yang mengira prajurit ilahi Chuhai yang tak tertandingi masih hidup? Aku tahu, leluhurnya masih hidup. Semua orang terkejut, dan orang-orang tua dari keluarga Ouyang sangat bersemangat hingga hampir menangis di tempat. Oh, Raja Ouyang. Bukankah dia sudah mati? Nenek moyang keluarga Su menatap Ye Chen dengan kaget. Hidup. Ye Chen tersenyum. Itu benar-benar mengejutkanku. Dan Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, jika aku bisa bertemu Raja Ouyang dalam hidup ini, itu akan menjadi kehormatan besar. Senior, kamu sudah melihatnya sejak lama, kata Ye Chen dengan santai. Saya sudah melihat. Itu adalah senior Ouyang King yang bertarung melawan Pil Demon malam itu. Ye Chen tersenyum, aku baru tahu nanti. Ini. Sekelompok orang tua di Pil City, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Mereka hanya tahu bahwa orang tua yang bertarung melawan Pil Demon malam itu sangat kuat. Siapa sangka itu adalah Raja Ouyang, prajurit sihir Chuhai.
Ya Tuhan, apakah Anda tahu kemana nenek moyang kita pergi? Setelah bersemangat, banyak tetua keluarga Ouyang memandang Ye Chen satu demi satu. Junior ini benar-benar tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menggabungkan ingatan tentang Raja Ouyang ke dalam kesadaran spiritual. Pada dasarnya, setiap orang yang hadir memiliki andil, jadi tidak perlu repot menjelaskan. Ketika semua orang membaca ingatan spiritual Ye Chen, mereka menghela nafas dan mendesah dengan emosi. Siapa yang mengira bahwa Raja Ouyang, yang bahu-membahu dengan Kaisar Pemakaman Surgawi di masa lalu, akan jatuh ke dalam lubang hitam ruang angkasa, tetapi kebetulan bertemu dengan Ye Chen. Ini mungkin sebab dan akibat, dan Raja Ouyang seharusnya tidak mati. Namun, ketika mereka melihat Raja Ouyang, Divan dan Raja Hantu berkumpul di bawah patung batu Kaisar Pemakaman Surgawi pada saat yang sama, ekspresi banyak orang masih sangat aneh. Secara umum, Raja Ouyang masih hidup. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa, tidak hanya untuk keluarga Ouyang, tetapi juga untuk Istana Surgawi. Dan meningkat 1 poin. Episode 982, Dewa dalam Konsepsi Artistik. Saat malam semakin larut, para tetua dari semua pihak, yang sendirian dan mabuk, juga menginjakkan kaki di susunan teleportasi kembali ke keluarga dengan dukungan dari junior mereka. Di malam hari, Ye Chen mengikuti Taeksu Gulong ke istana bawah tanah. Ada tempat tidur batu giok es, dan tubuh Xing Chen terbaring di atasnya, seperti patung es, tidak bergerak. Berbaring. Taeksu Gulong mengeluarkan suara samar, dan mulai menggambar pola di sisi kiri dan kanan tempat tidur batu giok es. Ye Chen tidak berbicara, tetapi melakukan segalanya. Tempat tidur batu giok es sangat besar, dan dia berbaring di samping Xing Chen Dao. Selanjutnya, Taeksu Gulong mengeluarkan 8 lampu batu, menyalakannya dengan kekuatan kultivasinya, dan meletakkannya di sekitar tempat tidur batu giok. Aku akan menggunakan teknik rahasia Tongsu untuk mengirim jiwamu ke dalam konsepsi artistik di mana kesadarannya berada. Taeksu Gulong berkata dengan santai, teknik rahasia ini hanya bisa bertahan selama 9 hari, dan jika butuh 9 hari, kamu tidak bisa keluarkan. Jika Anda membawanya kembali dari dunia kesadaran, Anda mungkin juga tersesat di dalamnya, jadi ingatlah. Aku mengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Buka. Mengikuti teguran lembut Taeksu Gulong, 8 lampu batu kuno dinyalakan satu demi satu, dan yang terbakar adalah kekuatan kultivasinya. Segera, tubuh Ye Chen bergetar, hanya merasakan kekuatan yang kuat yang membawa kesadarannya ke konsep artistik ilusi. Namun, ketika dia membuka matanya, yang muncul di matanya adalah dunia yang berdarah. Ini. Melihat pemandangan di depannya, berkat konsentrasinya, dia mundur selangkah dengan tiba-tiba. Dunia macam apa ini, dengan gunungan mayat dan sungai darah, langit berwarna darah, dan bumi juga berwarna darah. Tanahnya penuh dengan pedang, senjata, pedang, dan tombak yang disisipkan secara miring. Mungkin ada baru saja mengalami huru-hara yang mengejutkan. Ledakan, ledakan, gemuruh. Ethereal dan ilusi, awan gelap bergulir, kilat menyambar dan bergemuruh, di atas langit berkabut, awan gelap bergulung, kilat menyambar dan bergemuruh, guntur yang menakutkan itu sepertinya ingin menghancurkan seluruh dunia, ada banyak retakan di ruang angkasa, menelan langit dan bumi. Apa konsepsi artistik? Ekspresi Ye Chen pucat, dan dia pikir dia telah datang ke Zhou Yudi. Ledakan. Su Uyu muncul kembali Leiting, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, dia melihat seseorang sedang berkelahi. Dong Huang terlalu baik hati. Ye Chen menyipitkan matanya, dan mengenali salah satu dari mereka, bukankah itu guru suci sekte Tianxuan Dong Huang Taixin? Mengenakan pakaian perang, dia memegang Excalibur tak tertandingi di tangannya, dan dia dikelilingi oleh cahaya yang luar biasa, seperti gadis peri di 9 langit. Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan dunia. Bumi, dan langit dan guntur semuanya tidak berdaya baginya. Bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati ini? Ye Chen mengerutkan kening lagi, dan menatap orang yang dia lawan. Itu adalah seorang pria dengan baju perang hitam pekat, memegang kapak perang di tangannya, dengan fisik yang agung, dengan kekuatan untuk berdiri di tanah, penuh dengan roh jahat, sepasang mata, dingin dan sunyi, masih ada bintang di dalamnya, kilat dan guntur penglihatannya, dia seperti dewa iblis, menelan alam semesta yang luas dengan amarah. Ledakan. Ledakan, ledakan. Keduanya bertarung dalam kehampaan, dan setiap kali mereka berhadapan,
langit runtuh, yin dan yang terbalik, dan alam semesta terbalik. Bahkan jika itu hanya konsepsi artistik, hati Ye Chen bergetar, dan dia ingin berlutut. Klik. Pada titik tertentu, pedang Dewa Donghuang Taixin patah, dan dikirim terbang secara horizontal oleh kapak Dewa Iblis, dan darah Dewa yang indah mengalir turun seperti hujan. Donghuang Taixin dikalahkan, apakah orang itu dewa? Ekspresi Ye Chen pucat dan tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia dalam kekacauan, Dewa Iblis memegang kapak perang berlumuran darah, dan berjalan menuju Donghuang Taixin selangkah demi selangkah, langkahnya mantap dan lambat, tubuh Susi seberat gunung, setiap langkah yang diambilnya, dunia akan gemetar. Dia memerintah di 9 surga, dan auranya menutupi seluruh dunia, seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, tidak ada yang bisa menggoyahkannya sedikitpun. Melihat ini, Ye Chen buru-buru melihat ke langit kosong lainnya. Donghuang Taixin sudah bangun, terhuyung-huyung, dan tidak bisa berdiri diam. Ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Ada cahaya hitam yang menempel di setiap luka, melarutkan rasa sakitnya. Esensi Dewi Kunlun, rentan. Dewa Iblis berbicara, suaranya dingin dan agung, dan setiap kata yang dia ucapkan disertai dengan gemuruh guntur. Engah. Donghuang Taixin memuntahkan darah lagi, mungkin tidak mampu menahan tekanan luar biasa dari Dewa Iblis. Dewa Iblis tersenyum dingin, membuka mata vertikal di antara alisnya, dan menembakkan cahaya gemuruh dengan kekuatan dahsyat. Namun, sebelum cahaya guntur menghantam Donghuang Taixin, ia diliputi pusaran yang tiba-tiba muncul. Abadi. Roda surga abadi. Ye Chen terkejut sesaat, dan tiba-tiba melihat ke sisi lain, Sutian. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kembali kacau, itu adalah suara orang berjalan, dan tubuhnya seberat gunung, dan dunia bergemuruh. Dalam kabut darah, sesosok buram muncul, seolah-olah dari zaman kuno, sosoknya tinggi dan lurus, seperti gunung raksasa, dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan kecemerlangan ilahi yang menyilaukan mekar, seperti bintang yang menyilaukan, sangat terang. Dengan kakinya di Bima Sakti, kuali dewa tergantung di kepalanya, mengenakan baju besi emas, dan memegang tombak pembunuh langit di tangannya, dia tampak seperti dewa perang yang menaklukkan semua alam. Itu. Tubuh Ye Chen bergetar, dan dia menatap kosong pada dewa perang, yang sebenarnya terlihat persis seperti dia. 6 mata roda peridau. Ye Chen menatap mata dewa perang 8 Desolation, bukan mata roda langit 6 jalur, tapi sepasang mata roda langit 6 jalur. Apakah itu aku? Ye Chen membuka mulutnya dan menatap dewa perang yang berjalan selangkah demi selangkah. Dia sedang kesurupan. Desolate Ancient Saint Fisik, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Dewa Iblis berbicara, menatap dewa perang 8 Desolation, menunjukkan gigi putihnya. Kamu tidak bisa, biarkan dia datang. Dewa perang Bahuang berbicara, suaranya datar dan serak, dengan keagungan yang mengguncang 9 langit. Kamu belum mencapai kesuksesan besar, yang memberimu modal kesombongan. Dewa Iblis mendengus dingin, menghancurkan langit kosong dengan satu langkah, dan menghancurkan langit dengan satu kapak, dengan kekuatan menghancurkan dunia, tampaknya mampu membelah segudang langit. Ekspresi Bahuang God of War tetap tidak berubah, dan dia melambaikan tombak perangnya, yang polos dan biasa, tetapi mengandung perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam prinsip-prinsip Tao. Perlu disebutkan bahwa kekuatan tempurnya jauh di atas Donghuang Taixin, dan Dewa Iblis mengerang dan mundur dengan satu pukulan. Setiap langkah yang diambilnya akan menghancurkan kekosongan, dan ketika dia berhenti, dia menyemburkan seteguk darah. Dewa Iblis meraung, menyapu lautan iblis yang mengerikan, menelan dunia, dan ingin menekan Dewa Perang 8 kehancuran. Dewa Perang Bahuang melangkah maju, membelah lautan iblis dengan tombak. Ekspresi Dewa Iblis berubah drastis, dan dia menembakkan guntur lagi, tetapi dihancurkan oleh telapak tangan Dewa Perang 8 kehancuran. Iblis Heitian. Dewa Iblis memegang langit dengan satu tangan, dan seluruh langit langsung berubah menjadi kegelapan, dan seluruh dunia menjadi gelap, seperti lubang hitam di angkasa, mencoba menelan semua makhluk hidup di dunia. Dewa Perang Bahuang masih merupakan tombak yang menembus dunia. Kekuatan supranatural hancur, dan Dewa Iblis terkejut untuk mundur lagi. Bersenandung. 8 Desolation God of War datang untuk membunuh, dan Ling Tian menembakkan tombak dengan kekuatan menghancurkan dunia. Membunuh. Dewa Iblis meraung dan mengayunkan kapak perangnya ke langit. Ledakan. Ledakan. Perang berlanjut,
dan pemandangan itu menghancurkan. Dewa Perang Bahuang tidak tertandingi dalam dominasi, dengan kekuatan supernatural yang tak tertandingi sering muncul, dan Dewa Iblis yang dia lawan dikalahkan sepanjang jalan. Mata Ye Chen disorot, pertempuran macam apa ini? Perang macam apa ini pada akhirnya? Ah! Dewa Iblis meraung, tetapi dia masih kalah dari Dewa Perang 8 kehancuran. Tidak peduli seberapa kekuatan supernatural yang menentang surga, mereka semua sia-sia di depan Dewa Perang 8 kehancuran. Engah! Saat darah tumpah ke seluruh langit, kepala Dewa Iblis dipotong oleh Dewa Perang 8 kehancuran, dan seluruh tubuh Iblis dihancurkan menjadi abu terbang oleh Dewa Perang 8 kehancuran. Dunia terdiam saat ini, hanya kabut darah yang mengamuk, menutupi langit dan menutupi bumi. Ye Chen memandang Dewa Perang dalam keadaan linglung, dalam keadaan kesurupan, ini hanyalah konsepsi artistik, tetapi semuanya begitu nyata. Di atas langit virtual, Dewa Perang 8 kehancuran telah membawa Dong Huang Taixin di punggungnya, dan berjalan selangkah demi selangkah. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mengikuti, bahu-membahu dengan Dewa Perang 8 Desolation, menatap segala sesuatu tentang dia. Kaisar sudah mati dalam pertempuran, apakah ada cara bagi kita untuk mundur? Dong Huang terlalu tak berdaya untuk berbaring di belakang Dewa Perang 8 Desolation, dengan ekspresi sedih di wajahnya, berdarah dari mulutnya, di kabut darah beterbangan di seluruh langit, cahaya matanya yang indah sangat redup. Langit dan segudang domain belum hilang. Suara Dewa Perang 8 kehancuran sangat serak. Ini, suasana hati ini adalah surga dan segudang domain. Ye Chen terkejut, tanpa sadar melihat ke empat arah. Turunkan aku. Aku lelah, gumam Dong Huang Taixin pelan dengan mata redup. Percaya pada Ye Xingchen, dia bisa melakukannya. Dewa Perang Bahuang masih berjalan dengan langkah berat, wajahnya yang tajam penuh dengan jejak perubahan waktu, kami selalu memiliki masa depan untuk pameran dunia berikutnya. Bagaimana jika dia gagal? Dong Huang tersenyum pedih. Kalau begitu masih ada aku. Dewa Perang Bahuang tersenyum lelah dan berubah-ubah. Episode 983, Aneh Ye Chen. Di atas langit yang kosong, Ye Chen, yang kehabisan napas, berhenti, dan diam-diam menatap Dewa Perang dan Dong Huang Taixin yang terus pergi. Bukannya dia tidak mau mengikuti, tapi dia tidak bisa mengikuti. Langkah Bahuang God of War terlalu ajaib dan misterius. Setiap kali dia mengambil langkah, punggungnya akan menjadi ilusi sampai dia menghilang sepenuhnya setelah 2 atau 3 detik. Bahkan penglihatannya tidak dapat menangkap jejaknya. Aku dulu pergi ke surga dan banyak sekali alam. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Aku dulu bertarung berdampingan dengan Dong Huang Taixin. Aku dulu memiliki mata roda lengkap dari Dewa 6 Jalan. Aku dulu, keberadaan macam apa aku, Dewa Perang yang menyapu dunia. Konsep artistik macam apa ini? Ye Chen merasa kesurupan, kepalanya pusing, dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Pikiran untuk waktu yang lama. Angin darah meraung, meskipun baginya, ini semua adalah ilusi, tetapi ada rasa dingin yang menggigit. Dia berdiri di langit yang kosong, melihat sekeliling, dunia berdarah, dia tidak memiliki foto tempat ini dalam ingatannya, dia sangat tidak terbiasa dengan tempat ini, pada saat ini, dia merasa sangat ragu. Ledakan. Petir tiba-tiba mengguncang dunia, dan dunia konsepsi artistik runtuh. Ah! Di istana bawah tanah, tubuh bintang, yang masih seperti patung es beberapa saat yang lalu, tiba-tiba duduk, guntur menyambar, guntur menyambar. Pukul adikmu. Di satu sisi, Taixu Gulong memarahi dengan wajah hitam besar, dan Xingchen Dao terkejut, yang membuatnya sangat ketakutan. Hah! Naga kuno Taixu. Kamu tidur sangat nyenyak kali ini, sudah 3 tahun, kenapa kamu tidak tidur sampai mati? 3 tahun. Xingchen Dao terkejut. Kamu sudah bangun, kenapa dia tidak bangun? Taixu Gulong mengabaikan Xingchen Dao Shen, seorang jalang, dan menatap Ye Chen dengan sedikit cemberut, dia masih tertidur lelap, seperti patung es. Ini, bagaimana ini? Xingchen Dao menemukan Ye Chen, dan menggaruk kepalanya dengan bingung. Kedua pria itu berbaring di ranjang yang sama, membuat ekspresinya kembali ke perubahan keibuannya agak aneh. Kesadaranmu telah terlibat dalam konsepsi artistik yang aneh, dan kamu telah tertidur selama 3 tahun. Taixu Gulong berkata dengan santai sambil menatap Ye Chen, aku mencoba banyak cara tetapi aku tidak dapat membangunkanmu, jadi aku harus membangunkannya. Gunakan dewa saya untuk membangunkan Anda. Hubungan dengan tubuh Dao mengaktifkan teknik rahasia Tongsu, dan mengirimkan dewa sejati Anda ke dalam konsepsi artistik itu.
Apa maksudmu? Dao Xingchen menggaruk kepalanya. Kamu terlibat dalam konsepsi artistik apa? Mata Taiksu Gulong beralih dari Ye Chen ke Xingchen Dao. Entahlah, ini seperti mimpi. Xingchen menyentuh dagunya. Lalu apa yang kamu impikan? Aku bermimpi. Xingchen terjebak di bibirnya, menggaruk kepalanya seperti orang idiot. Aku bermimpi. Aku bermimpi. Apa yang aku impikan? Ayolah, kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Jangan biarkan aku menjadi sangat lucu. Wajah Taiksu Gulong menjadi gelap lagi, dan garis-garis hitam di seluruh wajahnya menyebar. Tidak, aku benar-benar tidak ingat. Xingchen Dao menggosok pelipisnya dengan keras. Pada saat itu, aku ingat dengan jelas, orang yang bingung ini, dia lupa segalanya. Sepertinya aku harus membantumu. Taiksu Gulong menggulung lengan bajunya, dan pola naga muncul di telapak tangannya. Cari ingatanmu, dan kamu akan tahu segalanya. Jangan membuat masalah, biarkan aku memikirkannya. Tidak, aku akan lebih bisa diandalkan sendiri. Taiksu Gulong melangkah maju, dan menekan tubuh Xingchen Dao ke tanah, dan tangan itu, telapak tanganku yang berpola naga, secara sadar meletakkannya di tian linggai tubuh Xingchen Dao. Hei, saya membuka gunung ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin menyeberang jalan ini, Anda dapat menabung untuk membeli jalan. Sebelum Taiksu Gulong mencari jiwanya, dia mendengar teriakan Ye Chen yang tertidur, dan berkata ucapan yang membingungkan. Mendengar ini, Xingchen Dao tercengang, dan Taiksu Gulong juga tercengang. Hal yang paling aneh adalah Ye Chen jelas tertidur lelap, dan dia bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Tanpa sadar, Taiksu Gulong melepaskan tubuh bintangnya, bangkit dan datang ke tempat tidur batu giok es, menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Ye Chen tertidur lelap, tapi ekspresinya ganas, dikombinasikan dengan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dia seperti perampok yang menjilat darah dengan ujung pisau, dan dia menghalangi jalan untuk merampok. Bagaimana situasinya? Dao Xingchen juga datang. Selamat, Nyonya senang. Ye Chen berbicara lagi, nadanya yang kokoh langsung menjadi tunduk, dan ekspresi perampok ganas itu tiba-tiba berubah menjadi sanjungan seorang pelayan, seperti seorang dokter yang merasakan denyut nadi keluarga kaya. Nyonya mengeluarkan denyut kegembiraan. Apa yang kamu lakukan? Taiksu Gulong agak berantakan. Seorang pria yang kuat bergabung dengan tentara dan melindungi rumah dan negaranya. Ye Chen berbicara lagi, nadanya nyaring dan kuat, dan ekspresinya yang menyanjung langsung berubah agung, seperti seorang jenderal yang berbaris dan berperang, dan dia melihat kematian seperti rumah sebelum dia pergi berperang. Kamu Chen. Taiksu Gulong yang kebingungan tanpa sadar memanggil. Cuacanya bagus, tahun ini seharusnya panen yang bagus. Jawab Ye Chen, tapi yang dia katakan adalah kalimat ini. Dalam hidupku, aku pasti akan memperluas wilayah dan menciptakan dinasti abadi. Orang tua ini, makan atau tinggal di hotel. Ketika aku kembali ke kampung halamanku, aku akan menikah denganmu dan menungguku. Melintasi gunung ini adalah Yunyang. Setelah berjalan di anak panah ini, aku akan mentraktir semua orang minum. Cukup. Ye Chen terus membuka mulutnya, yang dia katakan hanyalah kata-kata aneh. Selain itu, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi dan nadanya akan sangat berbeda, seolah-olah dia memainkan berbagai peran, kadang seperti perampok, kadang seperti jenderal, kadang seperti dokter, dan kadang seperti pelayan di toko. Hal yang aneh adalah dia tidak membuka matanya dari awal sampai akhir, dan kata-kata aneh itu sepertinya berbicara dalam tidurnya. Ayo, biarkan aku datang. Pendeta Tao Xingchen menarik Taiksu Gulong dengan penuh arti, lalu berbalik dan melompat ke tempat tidur batu giok es, menunggangi tubuh Ye Chen. Kemudian, orang itu mulai menyingsingkan lengan bajunya. Setelah itu, dia tidak lupa meludahi telapak tangannya dan menggosoknya dengan keras. Pada akhirnya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ye Chen. Bentak. Tepuk tangan sangat keras, dan seluruh wajah tidur Ye Chen berkerut. Bangun-bangun. Bangun-bangun. Xingchen Dao menamparkan tubuhnya dengan keras, dan berteriak sambil menamparnya. Dengan baik. Melihat tubuh Xingchen Dao yang begitu tangguh, Taiksu Gulong membuka mulutnya, apalagi ditampar, itu menyakiti ibunya. Pada titik tertentu, Xingchen Dao menggosok hidungnya, dan berjalan turun dari ranjang batu giok dengan sadar, memberi tahu semua orang bahwa tidak ada yang terjadi, ternyata bos benar-benar pura-pura tidur. Aku sangat menyukai sifat buang air kecilmu. Taiksu Gulong Yu melirik tubuh Xingchen Dao dengan sungguh-sungguh,
dan kemudian ke arah Ye Chen di ranjang giok es dengan penuh arti, wajah itu bukan lagi wajah. Untuk apa lampu batu ini? Xing Chen Dao menatap 8 lampu batu dengan mata cerah. Jangan bergerak. Taiksu Gulong berbalik dan mengutuk, jika satu lampu padam, akan sulit baginya untuk bangun lagi. Sungguh, aku, bangun. Xing Chen menunjuk Ye Chen di atas ranjang giok es sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dia sudah duduk dan gemetar melihat kepalanya sendiri dengan biji melon. Akhirnya bangun. Taiksu Gulong menghela nafas lega. Bos. Tubuh Tao Xing Chen telah mencondongkan tubuh ke depan, air mata ibunya dipenuhi kegembiraan, dia telah linglung selama 3 tahun, dia telah tertidur selama 3 tahun, dewa sejati, tubuh Tao, dan itu adalah pertama kali dalam 3 tahun mereka bertemu satu sama lain. Bangun saja. Ye Chen terus menggosok pelipisnya, mengapa wajahku sangat sakit? Konsep artistik macam apa itu? Taiksu Gulong melangkah maju dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Tunggu sebentar, aku agak bingung. Ye Chen melambaikan tangannya, merasa pusing, dan dia tidak tahu apakah itu karena konsep artistiknya, atau karena dia ditampar puluhan kali sebelumnya, dan bintang-bintang bermunculan di depan matanya. Sepertinya ini mimpi. Setelah sekian lama, Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, lalu mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Lalu apa yang kamu impikan? Taiksu Gulong buru-buru bertanya, seperti yang dia tanyakan pada pendeta Tao Xing Chen sebelumnya. Aku bermimpi. Tubuh Yiru Xing Chen Dao, Ye Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, dan terjebak di sana. Apa yang kamu impikan? Taiksu Gulong mendekat dan menatap Ye Chen dengan ragu. Aku bermimpi. Aku bermimpi. Apa yang aku impikan? Ye Chen menggosok kepalanya yang pusing, aku baru ingat dengan jelas, mengapa aku lupa sepenuhnya dalam sekejap mata. Aku juga menyukai sifatmu yang menyebalkan. Taiksu Gulong menggerakkan sudut mulutnya. Bos, kamu tidak ingat. Kata Xing Chen, menatap Ye Chen dengan mata bulat. Dengarkan apa yang kamu katakan, kamu juga lupa. Ye Chen masih menggosok kepalanya yang pusing. Apa yang kamu katakan, pada saat tertentu, aku mengingatnya dengan jelas, dan jika aku tidak memperhatikan, aku melupakannya. Saya juga. Ini hari yang luar biasa, aku berbicara omong kosong dengan kalian berdua di tengah malam. Wajah Taiksu Gulong penuh dengan garis-garis hitam, dia menyingkirkan pakaiannya dengan jentikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar, mengutuk sepanjang jalan. Benar-benar aneh. Melihat kepergian Taiksu Gulong, Ye Chen mau tidak mau menyentuh dagunya dan bergumam. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan itu. Xing Chen Dao bebas dan mudah, memegang labu anggur dan meminum wewangian, dan tanpa beban. Dibandingkan dengan Ye Chen, sang dewa, dia tidak perlu khawatir tentang. Pergilah. Scientist of Xing Yue telah menunggumu untuk waktu yang lama. Ye Chen, yang masih berpikir, tiba-tiba melontarkan kalimat seperti itu. Xiao Yui Wei. Xing Chen Dao melompat, dan sosok cantik muncul di benaknya, memikirkan hati musim seminya. Aku lupa tentangmu. Bos, pikirkan perlahan. Dao Xing Chen terkekeh, berbalik dan menyelinap keluar dari istana bawah tanah, dan kemudian mendengar serigala yang mendominasi melolong bergema di seluruh istana surgawi, aku, Ye Xing Chen, kembali lagi. Ye Xing Chen. Mendengar serigala Xing Chen melolong, Ye Chen bergumam, merasa seperti pernah mendengar nama ini sebelumnya dalam mimpi. Episode 984, sangat menarik. Di tengah malam, Ye Chen keluar dari istana bawah tanah. Pengadilan surga di malam hari damai dan tenang, tetapi masih ada 1 atau 2 murid yang rajin berlatih keras. Ye Chen tersenyum sedikit, melonjak lurus ke atas, dan melangkah ke aula pengadilan surgawi dalam 2 atau 3 langkah. Ada sosok cantik berdiri di aula, menatap langit bintang kuno saat ini, melihat dengan hati-hati, itu adalah Hong Cheng Sui. Kamu sangat berdedikasi. Ye Chen tersenyum. Menunggumu. Hong Cheng Sui memalingkan muka dari langit berbintang kuno, dan dengan jentikan tangannya, dia memasang tirai air, dan di dalam tirai air itu ada seorang wanita berbaju ungu, dikelilingi oleh kemegahan ilahi, seperti makhluk abadi yang diasingkan dari 9 surga. Kamu tidak asing dengannya. Hong Cheng Sui menatap Ye Chen. Zixuan, bonekaku, kata Ye Chen dengan ringan, jejak kesedihan melintas di ekspresinya. Satu-satunya yang mengetahui identitas asli Zixuan adalah dia dan Taiksu Gulong. Memang benar dia adalah boneka, tetapi ada jejak sisa jiwa permaisuri Yue Sang yang tersembunyi di tubuhnya, yang agak mirip dengan naga kuno Taiksu, dan semuanya terkait erat dengan mantan tertinggi di bawah langit.
Adapun mengapa ada jejak kesedihan di wajahnya, itu wajar karena dia memikirkan semua hal yang terjadi di kerajaan Nanzhao di masa lalu. Dia terkadang berpikir bahwa jika Zixuan tidak terbang pada saat itu, dia akan dapat mengantarnya kembali ke Nanchu, dan tidak akan ada insiden tragis yang terjadi setelahnya. Tapi untungnya, terbangnya Zixuan menghancurkan harapan terakhirnya, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Li Xiao, guru nasional kerajaan kuno Tianxiang, tetapi bagaimanapun juga, sesuatu terjadi. Dia bukan hanya boneka. Ye Chen merenung, Hong Chengsui berbicara, dengan banyak makna dalam kata-katanya. Kamu dan aku tidak perlu berbelit-belit, katakan saja secara langsung. Tuanku mengejar dan membunuh pria berjubah ungu yang datang ke Beihu, dan dia juga mengejar dan membunuh pria berjubah ungu itu, kata Hong Chengsui lembut. Dia juga mengejar dan membunuh pria berjubah ungu itu. Ye Chen bergumam, dengan kilatan samar di matanya. Fakta telah membuktikan bahwa dia memang bukan eksistensi biasa, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan tuanku. Tuanmu dan Zixuan sama-sama generasi yang mencapai langit. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh pria berjubah ungu itu. Dia melarikan diri. Hong Chengsui menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia melarikan diri ke markas Istana Haus Darah, dan dengan perlindungan Istana Haus Darah, bahkan dengan kekuatan guru dan Zixuan, dia hanya bisa berhenti di situ. Maksudmu pria berjubah ungu itu memiliki hubungan yang baik dengan Istana Haus Darah? Ye Chen menatap Hong Chengsui dengan sedikit cemberut. Aku belum tahu. Hong Chengsui bergumam, menilai dari informasi saat ini, mereka pasti telah mencapai semacam kesepakatan, tetapi tidak peduli apa bentuk aliansi itu bukanlah kabar baik untuk pengadilan surgawi Nanchu. Di mana tentara yang saya minta untuk dipindahkan? Itu tiba di lokasi yang ditentukan kemarin. Terus lacak pria berjubah ungu itu, serta Zixuan dan tuanmu Hong Chen. Ye Chen bangkit dan melangkah keluar dari aula saat dia berbicara, dan kemudian suara samar terdengar kembali, Xian ada di tanganmu. Dimengerti. Hong Chengsui menarik napas dalam-dalam, bagaimana mungkin dia gagal memahami arti kata-kata Ye Chen, ini untuk membuatnya berlatih sampai mati. Masih larut malam, Ye Chen keluar dari aula dan mendarat di puncak gunung kecil di surga. Dari kejauhan, dia melihat sesosok tua, yang sedang duduk bersila di atas awan untuk menyerap esensi langit dan bumi. Itu adalah Yu Feng, seorang pemuda yang jompo sebelum waktunya. Dia sudah sangat tua ketika dia masih remaja. Basis kultivasi dan garis keturunannya mungkin tidak luar biasa, tetapi posisinya tidak tertandingi di antara teman-temannya. Saya telah melihat Tuhan. Melihat Ye Chen datang, Yu Feng buru-buru bangkit dan memberi hormat dengan hormat. Tidak perlu sopan. Ye Chen tersenyum sedikit, dan meletakkan satu tangan di bahu Yu Feng. Kekuatan darah dan asal-usul tubuh suci keluar bersamaan, dan mengalir dengan agresif ke tubuh Yu Feng. Dengan baik, Yu Feng mendengus teredam, dan ekspresinya langsung menjadi menyakitkan, tetapi dia menggertakkan giginya dengan erat, karena dia tahu bahwa Ye Chen membantunya dapatkan kehidupan baru. Segera, rambut putihnya memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan kembali menjadi hitam. Tubuhnya yang bungkuk menjadi tinggi dan lurus, kulitnya yang keriput menjadi halus dan elastis, dan matanya yang tua keruh, itu juga mendapatkan kembali kejernihan, sejelas musim semi. Air. Ini adalah waktu yang seharusnya dimiliki oleh 16 tahun. Ye Chen tersenyum, dan masih tidak menarik telapak tangannya, tetapi menggunakan kekuatan darah dan asal-usul tubuh suci untuk membantunya membersihkan tubuhnya dan memperluas meridian utamanya. Hu. Tubuh Yu Feng gemetar sepanjang waktu, suara letupan berlanjut, dan basis kultivasinya terus meningkat. Bukan karena Ye Chen membantunya menerobos, tetapi fondasinya terlalu tebal, itulah yang dimaksud dengan apa yang disebut akumulasi tebal dan pertumbuhan tipis. Tubuhnya seperti harta yang sangat besar, dan kekuatan darah dan kekuatan Ye Chen sumber dari tubuh suci adalah untuk membuka harta karun itu, kuncinya. Seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya, apa yang kurang dari Yu Feng bukanlah ketekunan untuk berlatih Taoisme, tetapi sebuah kesempatan. Menjelang fajar Ye Chen menarik telapak tangannya. Panggilan. Yu Feng mengeluarkan seteguk udara keruh, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia hari ini tidak tua, tetapi seorang pemuda di masa jayanya, penuh energi dan vitalitas. Banyak. Terima kasih Tuhan. Air mata menggenang di mata Yu Feng, dan dia akan berlutut di tanah saat dia berbicara. Konsolidasikan kultivasi Anda dengan ketenangan pikiran. Ye Chen mengerahkan kekuatan lembut, menyeretnya ke atas,
lalu berbalik dan menghilang di puncak gunung. Sampai dia jauh, suara samar terdengar kembali, kamu harus menjadi orang yang punya cerita, lepaskan lakukan, Nanchu Heavenly Court akan menjadi pendukungmu yang paling solid. Di puncak gunung, Yu Feng berdiri seperti sebuah monumen, sepertinya tidak akan pernah runtuh. Kata-kata Ye Chen membuat darahnya melonjak. Dia tidak pernah merasa begitu hangat, juga tidak pernah merasa bahwa Nanchu Tianting begitu kuat seperti yang dikatakan Ye Chen. Tianting bukan hanya sebuah nama, tetapi juga dukungan yang kuat. Langit sudah cerah, dan Ye Chen datang ke susunan teleportasi yang mengarah ke Heng Yue. Di sana, ada sosok yang berdiri di sana, seolah menunggunya. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah Taixu Gulong. Elang, kicau. Taixu Gulong melirik Ye Chen dengan marah, lalu berbalik dan berjalan ke susunan teleportasi. Aku juga tidak memintamu untuk menunggu. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan melangkah ke susunan teleportasi. Aku bahkan tidak menyadari bahwa Holy Lord of Heaven masih sangat pengertian. Di lorong luar angkasa, Taixu Gulong memandang Ye Chen dengan aneh. Yu Feng adalah bibit yang bagus, itu bakat. Saya percaya ini. Taixu Gulong menyentuh dagunya dan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, dia sangat memikirkan mantan kaisar. Saya tidak berbicara tentang penampilan, tetapi temperamen dan ketekunan. Kaisar Agung yang mana? Mata Ye Chen berbinar, dan dia sangat senang mendengar sesuatu tentang Kaisar Agung. Kaisar Yuan Tian. Taixu Gulong berkata perlahan, dengan ekspresi kagum di matanya, jika Permaisuri Donghua Yue Sang adalah satu-satunya di antara 130 Kaisar Xuan Huang yang menjadi kaisar pada usia 5000, maka Yuan Tian Kaisar Tian adalah hanya satu di antara 130 Kaisar Xuan Huang yang menjadi kaisar setelah usia 9000. Kaisar yang hidup paling lama adalah Kaisar Yan. Ye Chen mulai menghitung dengan jarinya lagi, kaisar dengan masa hidup terpendek adalah Kaisar Pertempuran Zan, kaisar dengan kekuatan tempur terkuat adalah Kaisar Xuan Yuan, dan satu-satunya kaisar yang gugur dalam pertempuran adalah Kaisar Xuangu. Kaisar yang paling agung pada masa pemerintahannya adalah Kaisar Xianyu, yang termuda pada masa pemerintahannya adalah Kaisar Donghua, dan yang tertua pada masa pemerintahannya adalah Kaisar Yuan Tian. Kaisar Yuan Tian adalah jenis mitos yang berbeda. Taixu Gulong melanjutkan, dikatakan bahwa dia hanyalah seorang biksu biasa di tahun-tahun awalnya, tanpa garis keturunan khusus dan garis moral bawaan, tetapi dia adalah jenis yang menangkap banyak. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa di tahun-tahun awalnya, dia berada di 3 ranah besar di belakang rekan-rekannya, tetapi orang yang tidak mencolok seperti itu memiliki ketekunan yang luar biasa yang tidak dimiliki rekan-rekannya, dan dia melangkah di jalan selangkah demi selangkah. Puncak Dao Kaisar. Jadi, jangan tertipu oleh penampilan. Ye Chen menghela nafas, seperti bayi harimau. Siapa yang mengira bahwa dia, yang hanya manusia biasa 6 tahun yang lalu, akan menjadi biografi sejati nomor 1 pengadilan surgawi saya 6. Bertahun-tahun kemudian. Jangan bicara tentang Kaisar Yuan Tian, mari kita bicara tentangmu. Taixu Gulong mengganti topik pembicaraan, dan kata-katanya cukup bermakna, hari 9 matahari sudah dekat. Aku ingat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Mungkin kamu bisa menjelaskan pemakamannya dulu. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan penuh minat. Kamu mungkin tidak tahu bahwa tubuh ilahi Nirvana adalah musuh dari tubuh suci kuno. Taixu Gulong mengungkapkan sebuah rahasia. Sing. Ye Chen tertegun sejenak, mengapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Belum terlambat untuk mengatakannya sekarang. Aspek mana yang kamu maksud dengan musuh bebuyutan? Semua aspek. Taixu Gulong berkata dengan ringan, tubuh ilahi Nirvana dan fisik suci kuno Desolate telah menjadi musuh alami sejak zaman kuno, dan fisik suci Nirvana mengambil pembunuhan fisik suci kuno Desolate sebagai kehormatan tertinggi. Aku tahu Anda bertanggung jawab, Raja Dewa dari klan Nirvana pernah membunuh tubuh suci Dacheng yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung. Benar atau tidak? Ye Chen terkejut, jika dia bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung, dia akan dibunuh. Raja Dewa klan Nirvana juga bisa membunuh Kaisar Agung. Meskipun fisik Sein pencapaian besar memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Kaisar Agung, fisik Sein Dacheng yang membunuh pengetahuan dan Kaisar yang membunuh pengetahuan adalah dua konsep yang berbeda. Taixu Gulong berkata perlahan, saya telah mengatakan bahwa hukum surgawi berulang, dan satu hal turun satu hal, seperti hubungan antara tubuh kekacauan Dacheng, tubuh suci Dacheng,
dan Kaisar Agung, Kaisar Besar adalah eksistensi tertinggi, dan tidak ada yang bisa membunuh mereka kecuali tubuh suci kuno Dacheng. Dunia ini benar-benar indah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik, Anda ingin mendengarnya. Katakan dengan jujur, ada begitu banyak omong kosong. Putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh, dan Raja Dewa Shen Xuanfeng dari dinasti Dewa Pembunuh tampaknya adalah orang yang sama. Taixu Gulong menyentuh dagunya. Kamu bercanda, tapi itu sama sekali tidak lucu. Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan ekspresi yang luar biasa. Saya telah melihat putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh, dan saya telah melihat Raja Dewa Xuanfeng dari dinasti Dewa Pembunuh lebih dari sekali. Taixu Gulong berkata dengan santai, mereka memiliki darah yang sama dan cara yang sama, ini bukan yang paling penting, yang penting mereka memiliki jejak jiwa kelahiran yang sama. Jejak jiwa kelahiran yang sama, apakah kamu yakin? Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan tidak percaya. Jangan mempertanyakan fisik klan naga kuno Taixu saya. Jadi, orang yang menantangku adalah Dewa Raja Shen Xuanfeng. Ye Chen mengerutkan kening, dengan identitas, level, dan kultivasinya, dia merendahkan untuk menantangku. Tunggu sebentar. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, aku juga telah melihat Xuanfeng, Raja para Dewa, dan aku juga telah melihat putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh. Temperamen mereka sangat berbeda. Itu sebabnya saya tidak benar-benar sampai pada kesimpulan bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Taixu Gulong berkata dengan santai, mereka memiliki merek jiwa kelahiran yang sama, tetapi mereka memiliki watak yang sangat berbeda. Biasanya, hanya ada satu jenis kepribadian antara dua orang ini. Kemungkinan. Aku mengerti. Mata Ye Chen tiba-tiba berkedip. Mengerti apa? Taixu Gulong memandang Ye Chen dengan penuh minat. Putra peziarah Dewa Pembunuh adalah tubuh Tao Dewa Xuanfeng. Anak-anak bisa diajari. Episode 985, 185 pemotongan diri. Sambil berbicara, keduanya keluar dari susunan teleportasi satu per satu. Semoga beruntung untukmu. Dengan suara panjang, Taixu Gulong berjalan keluar dari istana bawah tanah dalam satu langkah, dan menghilang dalam sekejap mata. Anda harus mengatakan ini kepada orang itu. Ye Chen mencibir, jika itu benar-benar Raja Dewa Shen Xuanfeng, maka dia secara alami tidak yakin akan menang, tetapi jika itu hanya tubuh Tao Shen Xuanfeng, lalu mengapa dia harus takut, bahkan jika tubuh Tao dapat meminjam kekuatan bertarung para dewa, bahkan jika tubuh Dewa Nirvana adalah bawaan menahan tubuh suci kuno, tetapi bagaimanapun juga tubuh Tao adalah tubuh Tao. Berpikir di dalam hatinya, dia telah keluar dari istana bawah tanah, membuat lompatan besar, dan mendarat di puncak Yunfei. Wow! Ye Chen turun dari langit, Xiao Ruoxi mengangkat kepalanya, dan mata Lingce besarnya penuh dengan kebaruan. Tuan Surgawi berbeda, bahkan postur pendaratannya sangat apik. Kata-kata datang dari jauh, dengan nada menggoda dalam nadanya, dan melihat orang yang berbicara, bukankah itu Sangguan Yuer? Ayo makan lagi. Ye Chen datang, menggendong Xiao Ruoxi. Omong kosong, aku juga membantu dengan meja besar ini. Sangguan Yuer terbatuk dengan datar, ini, aku menyajikan piring, aku mengatur sumpit, dan aku juga mengisi nektar dan embun giok. Hei! Tidak membuatmu lelah. Itu tidak benar. Ayo makan. Xiao Luoxi tersenyum, dan duduk di samping Ye Chen dengan sadar, dan kemudian dia tidak lupa menatap Ye Chen. Ayo, cari bibimu, ada susu untuk dimakan. Ye Chen menggaruk hidung kecil Luoxi kecil. Tersesat. Cusuan memelototi Ye Chen dengan ganas, tetapi Xiao Luoxi telah datang dan memanjat kakinya, dan bahkan secara sadar mencari susu sendiri, yang membuat meja penuh dengan orang-orang terkikik. Aku sangat senang memiliki sesuatu untuk dimakan. Ye Chen sudah mulai, lebih sadar daripada Xiao Ruoxi. Wow, baunya enak sekali. Setiap saat, akan ada suara seperti itu, dan kali ini tidak terkecuali. Ketika semua orang melihatnya, sesosok telah mendarat di puncak Yunfei, itu adalah seorang pemuda yang sedang bermain-main. Pada pandangan pertama, pohon giok menghadap angin, tetapi setelah melihat lebih dekat, mereka yang tidak tahu pikir itu bajingan lokal. Yang paling penting adalah pria itu memiliki wajah yang sombong seperti wajah Ye Chen. Benar, orang yang datang adalah Taois Xing Chen, menggosok tangannya dan berlari, memaksa duduk dan makan, jelas dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Ayo, makan lebih banyak, makan cukup, dan kalahkan aku untuk mengirimmu ke surga nanti. Bagaimana kalau mengatakan bahwa Ye Chen adalah bosnya?
Dia terus menambahkan sayuran ke mangkuk Xingchen Dao. Kamu membuatku takut lagi. Dao Xingchen menyeringai. Pacar kecilmu. Sangguan Yuer berkedip dan menatap Taois Xingchen. Hampir melupakan bisnisnya. Xingchen segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan anggun, dan kemudian dengan sadar menyisir rambutnya. Bos, aku mohon. Apakah kamu selalu genit ketika meminta seseorang untuk melakukan sesuatu? Kata Ye Chen sambil makan. Tidak, aku benar-benar harus melakukan sesuatu, kata Xingchen dengan wajah serius. Beritahu saya, kamu ikut aku ke istana Xingyue. Ngomong-ngomong, lamar aku untuk menikah. Melamar pernikahan. Xingchen berkata, dan semua orang di meja memusatkan perhatian mereka. Tiba-tiba, suasana di tempat kejadian menjadi sangat aneh. Mata gadis-gadis itu juga sangat aneh, apakah terdengar canggung melamar seorang diri? Selain itu, gadis-gadis itu memandang Ye Chen, dan mereka tidak bisa tidak fokus pada Ye Chen yang masih menarik beras. Dia adalah tubuh Tao Anda, dan Anda memiliki ingatan yang sama. Untuk pakaian dan sebagainya, ini adalah siaran langsung untukmu. Selain itu, yang membuat mereka penasaran adalah, jika tubuh Tao Xingchen dan orang suci Xingyue menikah, apakah persatuan mereka dapat melahirkan seorang anak? Untuk mundur selangkah, jika mereka bisa, anak siapakah itu, anak Ye Xingchen? Milik Ye Chen. Bos, saya setuju. Di bawah pengawasan para gadis, Ye Chen menyentuh noda minyak di sudut mulutnya. Ayo. Xingchen Dao tersenyum, berbalik dan lari, mengambil 3 atau 5 langkah, berbalik, dan dengan sadar mengambil semangkuk sup ikan di atas meja. Setelah dia pergi, mata semua gadis tertuju pada Ye Chen, ekspresi mereka masih aneh. Kekasih pada akhirnya akan menikah. Saya melakukan keberuntungan. Menghadapi tatapan para gadis, Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Seluruh surga tahu bahwa dia adalah tubuh Taomu. Chu Linger menatap Ye Chen dan berkata, tidak heran istana Xingyue setuju untuk melamar pernikahan dalam kapasitas ini, tapi itu adalah santo dari istana Xingyue. Jika tidak berhasil, ambil saja. Ye Chen memutar lehernya, masih marah pada bajingan ini. Kamu tidak bisa melakukan itu. Atau aku akan menikah denganmu. Ye Chen menyeringai, biarkan Ye Xingchen masuk ke kamar pengantin setelah kita selesai. Gulungan. Oke. Ye Chen segera bangkit, melambaikan tangannya dengan sangat dingin, lalu melangkah ke puncak Yunfe Peak. Ketika dia berhenti di puncak gunung, lelucon di wajahnya menghilang. Dia diam-diam melihat ke puncak gunung di kedalaman sekte Heng Yue. Melalui awan berkabut, dia sepertinya bisa melihat pendeta Tao Xingchen bersenandung sedikit dan berdandan di depan cermin. Rambutnya yang seperti kandang ayam tidak pernah disisir seperti itu sebelumnya. Mulus. Ye Chen sedikit tersenyum, meskipun dia adalah tubuh Tao, dia juga kerabatnya. Tiba-tiba, dia duduk bersila di atas awan. Kemudian, dia dengan lembut menutup matanya. Selanjutnya, dia duduk bermeditasi seperti seorang biksu tua, tidak bergerak, hanya untuk melihat gumpalan pancaran sinar ilahi mengelilinginya. Dia duduk sepanjang hari. Baru pada malam hari tiba-tiba tubuh sucinya bergetar. Memotong. Mengikuti omelan lembutnya, sepertinya ada pedang suci yang sangat tajam yang memotong sesuatu. Engah. Seteguk darah dimuntahkan, dan dia hampir jatuh ke tanah, dan cahaya ilahi yang mengelilingi seluruh tubuhnya juga sedikit redup, dan pedang dewa yang tajam memotong sumber asli dari tubuh sucinya. Bos. Tubuh bintang-bintang Tao datang dari langit seperti cahaya ilahi, dan mendarat di puncak gunung. Sebagai tubuh Dao, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen? Hari ini, dia bukan lagi tubuh Dao Ye Chen, tetapi orang yang sepenuhnya bebas, yang tidak akan lagi terlibat dan ditekan oleh dewa. Kamu bebas. Ye Chen tersenyum lelah. Aku hanya ingin menjadi tubuh Daomu. Air mata mengalir di tubuh Dao Xingchen. Menangis dan menangis seperti perempuan jalang. Ye Chen mengutuk, tidak apa-apa, cepatlah berdandan, aku akan mengajakmu untuk melamar besok, bos, jangan mempermalukanku. Bos, aku, berbisik. Sebelum Xingchen bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di belakangnya dan meraih kerahnya. Melihat dengan hati-hati, dia adalah Taiksu Gulong Jalang itu. Itu bukan urusanmu. Taiksu Gulong mengangkat tangannya dengan santai, dan membuang tubuh Tao Xingchen. Jangan terlalu kasar. Ye Chen tidak bisa menahan batuk ketika dia melihat tubuh Xingchen yang telah terbang ke jarak yang tidak diketahui. Potong dirimu, kamu sangat berani. Taiksu Gulong memarahi, apakah kamu tahu apa artinya ini?
Itu artinya dia bebas. Ye Chen tersenyum bebas. Kentut. Taixu Gulong mengutuk di tempat, kamu bukan sakramen kuno yang lengkap, tetapi sekarang kamu telah memotong sebagian asal sakramen, kekuatan tempurmu akan sangat berkurang. Apakah itu layak untuk tubuh Dao? Apakah itu layak atau tidak? Ye Chen mengangkat bahu, biarkan dia menjadi orang yang utuh yang bisa menikahi seorang istri dan punya anak. Apa yang salah dengan itu? Jika suatu hari aku mati, dia yang akan melanjutkan harapanku. Sumber tubuh suci saya, kekuatan darah saya, dan prinsip kacau saya semua akan menjadi miliknya. Jika saya mati, tubuh bintang-bintang akan menjadi saya, Ye Chen, dan Ye Xingchen akan menjadi penguasa surga saya.